Fadila hadir Bu. Afidal Kirani hadir Bu. Berliana Devayanti Hadir Bu. Ramla hadir Bu. Manalisa hadir Bu. Oke. Baiklah, rapikan meja dan naikkan buku kalian masing-masing sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, Ibu akan memberikan sepatah kata sebagai motivasi agar kalian semangat dalam melakukan pembelajaran. Kegagalan yang dalam diri Anda sebenarnya hanya sebatas imajinasi yang belum tentu benar. Selama Anda belum mencoba dengan maksimal, maka Anda tidak pernah tahu sebatas mana kemampuan Anda. Jadi, mulailah untuk membiasakan diri, melakukan dan bertindak. Sebelum memasuki materi pada hari ini, saya akan membacakan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu pertama, memahami tujuan sosiologi dalam mengkaji pengelompokan sosial dalam masyarakat. Kedua, melakukan kajian pengamatan dan diskusi tentang pengelompokan sosial dengan menggunakan tinjauan sosiologi. Adapun indikator pembelajarannya, pertama, mendeskripsikan pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, mendeskripsikan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Sebelum kita masuki materi inti, Ibu akan merefresh kembali ingatan kalian mengenai pembelajaran pada minggu yang lalu. Apakah masih ada yang mengingat apa itu reintegrasi sosial? Apa ada di antara kalian mengingat apakah itu reintegrasi sosial? Ya, silakan. Menurut saya, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Apakah masih ada yang mengingat? Silakan. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial. Dari reintegrasi sosial, sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh dampak dari konflik. Oke, sudah ada? Bu. Ya, silakan. Menurut saya, reintegrasi sosial adalah suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial. Oke, baik. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode diskusi, penugasan kelompok dengan tipe model puzzle, di mana model puzzle itu merupakan model pembelajaran dengan cara permainan, di mana model pembelajaran ini berupa menyusun potongan-potongan gambar yang telah disesuaikan sehingga membentuk sebuah gambar yang benar, serta akan diberi pertanyaan sesuai dengan model puzzle yang telah disusun. Setelah materi pada hari ini yaitu kelompok sosial. Sebelum saya menjelaskan apa itu kelompok sosial, mengetahui? Ibu, Silakan. kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Oke. Apa yang lain? Silakan. Bu. Menurut saya, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Oke, baiklah. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Tujuan dibentuknya kelompok sosial ini untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial menurut beberapa pendapat ahli. Adapun menurut Ariswati, syarat penting yang harus dipenuhi
Sebagai kelompok sosial yang pertama, tiap anggota sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya, anggota mengetahui dan sadar betul akan dirinya yang menjadi bagian dari sebuah kelompok, serta siap untuk menjalin hubungan timbal balik dengan anggota lainnya. Kedua, memiliki kesamaan faktor. Artinya, tiap anggota kelompok sosial hendaknya tergabung karena adanya kesamaan faktor seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi politik, dan lain sebagainya. Adapun menurut Sarjana Suekamto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar mengungkapkan bahwa syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama, terdapat kesadaran antar setiap anggota kelompok bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik antar satu anggota dan anggota yang lainnya. Ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama yang akan membuat hubungan antar anggota menjadi semakin erat. Yang keempat yaitu struktur berkaidah serta memiliki pola perilaku. Terakhir yaitu tersistem dan berproses. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, di mana Ibu akan memberikan tugas yang berbeda di setiap kelompok dengan membagikan potongan-potongan gambar yang kemudian akan disusun menjadi satu gambar yang utuh. Di sini saya membagi menjadi 4 kelompok, di mana di sini kelompok biru, kelompok kuning, ungu, dan kelompok merah. Saya akan membagikan sebuah fase di mana kalian akan diminta untuk menyusunnya menjadi suatu gambar yang memiliki arti. Dan disitulah kalian harus menjelaskan gambar apa yang kalian hasilkan dari puzzle tersebut. Dalam waktu 20 menit, kalian harus mampu menyusun gambar yang utuh terkait pengelompokan kelompok sosial. Setelah keempat gambar tersebut tersusun dengan rapi, setiap kelompok harus mengungkapkan makna konsep yang tergambar pada puzzle tersebut. Ini buat kelompok 1. Baiklah, silahkan kalian menyusun potongan gambar tersebut agar menjadi gambar yang utuh dan berarti. Silahkan susun dengan agar menjadi gambar yang utuh dan berarti dan kemukakan maknanya. Kemukakan makna dari gambar. Oke, selesai ya Bu. Ada kendala? Ada kesulitan? Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, apakah ada kelompok yang terlebih dahulu ingin naik mempresentasikannya? Sebelum Ibu tunjuk. Apa ada? Ungu, Bu. Oke, Bu. Ungu, Bu. Ungu, silakan. Gambar pada puzzle yaitu mengelompokkan kelompok sosial pekerja kantoran. Pekerjaan kantor saat ini memiliki peran penting dan sebagai bagian yang vital pada aktivitas perusahaan modern. Pekerjaan kantor merupakan kelompok pekerjaan yang penting yang sama dengan bidang lainnya seperti industri, pertanian, perhotelan, dan transportasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, kegiatan tata usaha membutuhkan ketergantungan sistem antar orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelola, menyimpan,
sampai menyalurkan atau distribusi informasi. Sekian. Beri aplaus untuk teman-teman. Siapa lagi kelompok ini? Saya mungkin Bu. Silakan. Lihatkan gambar tersebut. Ini gambarnya ya. Ya. Oke. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Makna dari konsep yang tergambar pada puzzle yaitu pengelompokan kelompok sosial anak usia dini. Belajar berkawan dengan teman sebaya pada masa ini anak dituntut untuk mampu bergaul, bekerja sama dan membina hubungan baik dengan teman sebaya, saling menolong dan membentuk kepribadian sosial. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman. Silakan, siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompoknya Bu. Silakan. Bapak teman-teman kami dari kelompok mereka ingin mempresentasikan hasil pengusulan pasal kami. Ini gambarnya kan teman-teman. Jadi makna dari konsep yang tergambar pada puzzle yaitu pengelompokan kelompok sosial pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai kelompok sosial yang kegiatannya dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Nah, demikianlah tadi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Ayo saya persilakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil kerja pasukan. Ini bentuk dari hasil puzzle kami. Nah, makna yang kami temukan dari gambar puzzle yang telah kami susun ini yaitu pengelompokan kelompok sosial petani. Kelompok petani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa pria atau wanita maupun petani taruna atau pemuda tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Oke, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri aplaus untuk teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Ibu membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Ibu tidak akan memberikan tugas, akan tetapi Ibu harap kalian belajar di rumah karena minggu depan Ibu akan melakukan tes atau sesi tanya jawab mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, adapun kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini, di mana dalam proses pembentukan
ini ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa